Latar belakang: belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuannya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukurnya terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Rancangan tindakan lainnya yakni lini masa. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah. 2. Berkoordinasi dengan para wakil kepala sekolah. 3. Melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. 4. Menyusun keyakinan kelas. 5. Hasil keyakinan kelas ditempatkan di kelas. Dukungannya: 1. Dari kepala sekolah. 2. Wali kelas. 3. Rekan sejawat. 4. Murid. 5. Guru BK. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Chandra Juanda, calon guru penggerak Angkatan 10, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3, Ogan Komering Ulu. Pak Soleh, izin kecil siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Seri Ahmad Ismail selaku Wakil Gubernur, saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara pagi hari ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Sirajuli Akmafira selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara kita. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu sambutan, yang keempat adalah acara inti, yang kelima adalah penutupan, dan yang terakhir adalah sesi foto bersama. Kita akan masuk ke acaranya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
yang hadir memenuhi undangan Pak Jun dalam rangka diseminasi budaya positif. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Ini adalah rangkaian kegiatan dari PGP Pendidikan Guru Putra. Saat ini berlangsung di Pendidikan Guru Putra angkatan 10, yang mana kegiatannya sudah masuk di tahap modul 1.4, berarti sudah jalan sekitar 30% katanya. Baiklah, sebelum kita sama-sama membuka acara ini, diseminasi budaya positif ini, nanti Pak Canjun akan memaparkan apa saja kegiatan yang akan dilakukannya di seminari 3 UKU, di mana rangkaian tugas ini sebagai salah satu syarat untuk melangkah ke modul-modul selanjutnya. Saya harapkan Bapak Ibu dapat mengikuti acara ini dengan serius, dan jika memungkinkan supaya tidak mengganggu kegiatan Bapak Ibu, silakan mengisi nilai rapor melalui laptopnya di ruangan ini, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi sama-sama kegiatannya berjalan dengan baik. Dan mungkin nanti pada saya tidak bisa sampai akhir mengikuti karena rangkaian tugas lain yang kita menunggu, dan saya ucapkan sukses. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sandi. Acara selanjutnya adalah laporan diseminasi kegiatan budaya positif oleh CDP Bapak Chandra Juanda PDN. Pada Bapak, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucap alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi besar baginda Muhammad SAW, karena atas segala sapaan beliau kita bisa berada di zaman sebesar ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas kehadiran rekan-rekan sekalian, atas kerelaan diri, keikhlasan hati untuk bisa berada di dalam ruangan ini. Untuk terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Kurikulum Sony Arman SPD yang sudah memberikan sambutan, motivasi dan harapan untuk kita semua untuk bergerak lebih baik ke depan. Baik, dalam kesempatan ini perkenalkan saya yakin Bapak Ibu sekalian semuanya telah mengenal, kita sudah lama bergaul di lingkungan sekolah yang kita cintai ini. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Ini prolog, belajar sedikit-sedikit karena keterpaksaan. Namun dari keterpaksaan memberikan satu motivasi untuk bisa bergerak, karena sesuatu yang pasti itu adalah perubahan. Benar Pak Sony? Terima kasih. Kita skip. Baik, aksi nyata modul 1.4 di SMKN 3 Ogan Komering, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, Chandra Juanda, calon guru penggerak angkatan 10 SMKN 3 Ogan Komering. Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya dalam kegiatan diseminasi budaya positif itu ada hal-hal harus disebarkan sebagai satu bentuk tanggung jawab kepada rekan-rekan sekalian, yakni perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang. Mungkin sudah dikabari sama Pak Wakil. Terima kasih Pak Sony. Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah mengetahui bahwasanya tokoh pendidikan nasional kita yang Ki Hajar Dewantara
menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya. Maksudnya apa ini Bapak Ibu sekalian? Bahwasanya ketika kita di kelas, kita bukan hanya mengajarkan secara profesional ilmuwan kita. Kita bukan hanya mengajarkan pada pedagogik kita, tapi lebih dari itu. Pendidikan yang meaningful, pendidikan yang menekankan pada kodrat anak tersebut. Kita tidak bisa memaksakan anak kita semua untuk menjadi misalkan dokter, atau menjadi tentara, atau menjadi polisi, atau menjadi wakakurikulum atau guru. Tapi kita hanya bisa menuntut apa kelebihan anak-anak kita. Jangan fokus pada kekurangan anak-anak kita, karena tiap anak memiliki keanekaragaman, tiap anak memiliki kodrat alam zaman dunia yang berbeda. Menimbulkan paradigma baru. Apa itu? Berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, bahwasanya peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dalam rangka mewujudkan profil Pancasila. Kemudian kita berlanjut pada tahap disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol hal ini mendasari perilaku manusia yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser, ya, bahwasanya dalam perkembangannya teori kontrol itu menjadi choice teori, dari mengatur dari satu aturan menjadi satu pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang beberapa makna kontrol. Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, bahwasanya guru mengontrol murid, bahwasanya segala tindak laku, ucapan, sikap, lakon seorang siswa itu ditentukan oleh guru. Kemudian bahwasanya semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat, misal pemberian penghargaan, pemberian hadiah, pemberian reward. Kemudian ada lagi bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi yang selama ini sering kita jabarkan di sekolah, dan ini sudah menjadi common sense. Padahal ini adalah satu konsepsi yang harus kita sadari dan harus kita akui bahwasanya ini salah. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma tersebut? Ya, dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi dinyatakan bahwasanya bila kita ingin membuat kemajuan sedikit demi sedikit, step by step, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, sehingga terjadi paradigma baru. Ya, akan ada pemahaman baru dan akan ada aspek-aspek yang realistis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol. Dalam stimulus respon, kebutuhan kita itu pada dasarnya sama. Tetapi dalam teori kontrol, kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Tidak bisa kita memaksakan kebutuhan si A harus sama dengan kebutuhan si B. Karena itu pada teori kontrol lebih fleksibel berdasarkan pada kebutuhan real peserta didik. Kemudian dalam stimulus respon, ya, semua orang itu melihat hal yang sama. Artinya itu point of view, persepsinya itu sama, baku. Pandangan terhadap siswa itu sama. Bahwasanya siswa itu pintar atau bodoh.
Namun kenyataannya dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Tidak pernah bisa kita samakan siswa A dengan siswa B. Kemudian selanjutnya, dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini slightly ada perbedaan yang nampak. Ya. Di dalam stimulus respon, kita memaksa orang lain untuk sama dengan kita, untuk berperilaku, untuk bersikap sama seperti kita. Namun dalam teori kontrol, kita harus memberikan pemahaman baru, ya, bahwasanya kita yang harus menyesuaikan pada mereka, sehingga terjalin efektivitas relasi. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bisa digambarkan ketika dalam lingkungan sekolah, kita melihat ketika siswa di kelas kita misalkan tidur, itu langsung kita judge bahwasanya itu suatu kesalahan. Paradigma baru, ya, dalam teori kontrol, bahwasanya kita harus menyadari ada apa dengan siswa tersebut, tujuannya kenapa sampai hal tersebut terjadi. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, kita sendiri, we stand by ourselves. Kita berdiri atas kaki kita sendiri, atas pemikiran kita sendiri, atas persepsi kita sendiri. Kemudian dalam stimulus respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Artinya saya bisa mengatur-ngatur, memerintah-merintah dengan paksa. Tidak seperti itu. Dalam teori kontrol, ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita harus memahami orang lain. Adanya pemaksaan pada saat rujukan gagal. Adanya pemaksaan pada saat rujukan gagal. Artinya ada power yang ditekankan, bukan dari pemahaman karakter tersebut. Dalam teori kontrol, itu harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru seperti sekarang yang kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, ini ada kolaborasi antara dewan-dewan guru, baik itu dewan guru yang senior maupun kami dewan guru yang masih muda. Kemudian ada stimulus respon yang terakhir, ini modal berpikir menang atau kalah. Dalam paradigma baru, dalam teori kontrol, tidak ada kalah. Yang ada hanyalah menang. Menang dalam artian adanya relasi, adanya mutualisme yang terjadi, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun ada pihak yang merasa diuntungkan. Selanjutnya, poin yang kedua yakni disiplin positif. Disiplin positif itu kata baku yang selalu kita dengung-dengungkan. Bahkan hampir tiap hari ada yang selalu menemukan disiplin kunci kesuksesan, disiplin bla bla bla. Maka kita harus kembali ke dasarnya, apa itu makna disiplin, agar pemahaman kita lebih kuat. Baik, terima kasih Pak Wakil. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan manusia, memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Maka di sini kita akan keterbaruan bahwasanya disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran peserta didik, bukan dengan memberikan hukuman, bukan dengan memberikan hadiah, atau bukan dengan memberikan ancaman. Ini paradigma baru yang harus kita camkan bersama-sama. Kenapa? Karena pada dasarnya sebagai seorang pendidik, tujuan kita itu menciptakan murid yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nanti kita bahas apa itu kebijakan universal dan apa itu motivasi intrinsik. Namun poin utama di sini tekankan bahwasanya disiplin
itu menumbuhkan kesadaran siswa, bukan dengan memberikan hukuman, bukan dengan mengancam, atau bukan dengan memberikan penghargaan. Motivasi perilaku manusia pada dasarnya kita sudah mengetahui, ya. Motivasi itu ada motivasi intrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi yang berasal dari luar, stimulus, respon dari luar, dan ada motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Motivasi ekstrinsik alasannya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Karena ada motivasi dari luar, aku takut dihukum sama Pak PDP misalnya, atau aku takut dapat hukuman dari Pak Mahendra, aku takut hukuman dari Bu Eva, aku takut hukuman dari Pak Andi, dari Bu Yayan. Nah itu motivasi dari luar asalnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, Bu Wayan, ya memang sengaja dari Pak PDP biar kita terjadi kolaborasi komunikasi yang baik, ya. Terima kasih atas koreksinya Pak KDP, ya, karena sesuai dengan motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu tidak boleh, ya. Selanjutnya, motivasi intrinsik itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya tumbuh inner di dalam diri sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada stimulus dari luar. Kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita tidak menyadari apa-apa saja kebutuhan dasar manusia, sehingga kita melupakan yang terjadi dalam sehari-hari. Kita hanya rutinitas. Tetapi kalau saja kita memahami kebutuhan dasar manusia, maka kita akan bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kebutuhan mendasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu ada tujuan, ada motif, ada prinsip, dan kita melakukan usaha yang terbaik agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar? Yang pertama, bertahan hidup. Itu sudah pasti urutan pertama. Bertahan hidup berarti urusannya hidup atau mati. Bisa jadi dengan urusannya kenyang atau lapar. Bisa jadi urusannya dengan baik atau buruk, rapi atau tidak. Dalam hal ini ada makanan sudah pasti, sandang, pangan, papan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Maka inilah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan pertama. Ketika kita sudah memiliki makanan, ketika kita sudah memiliki pakaian, ketika kita sudah mempunyai tempat tinggal, ada keamanan dan ada kesehatan, dan bertahan hidup tubuh. Hidup Tuhan. Tapi sebatas hidup. Jangankan kita yang lainnya, kalau ada cewek hidup, tapi sebatas hidup. Kalau cuma sebatas hidup kurang bermakna. Kemudian ada kebutuhan lainnya, ada kasih sayang, ya, ada rasa diterima. Apa-apa saja rasa diterima, dipedulikan. Ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita membuat kebajikan, ketika kita menolong orang lain, ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika kita merasa dikecewakan, atau seringnya ketika kita merasa digibahkan, ya, itu semua ada dalam bentuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kerjasama dan menjadi bagian di kelompok. Kita diakui bahwasanya kita menjadi satu bagian dari komunitas. Kemudian ketiga ada penguasaan. Penguasaan itu maksudnya power, ya, ada harga diri. Kemudian ada keinginan untuk dianggap. Kemudian ada rasa kepemimpinan. Kemudian ada pengakuan atas segala prestasi yang pernah kita lakukan. Kemudian bisa diakui dan didengar. Itu adalah bentuk power.
bagian dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat itu kebebasan, mandiri, kemudian memiliki pilihan untuk mencoba hal yang baru. Ketika kita dilarang untuk berinovasi, maka salah satu kebutuhan kita akan tertekan, mampu mengendalikan dirinya. Kemudian yang terakhir itu adalah kesenangan. Apa itu kesenangan? Itu fun. Ya, ada kalanya kita ingin bermain, ada kalanya kita ingin bercanda, ada kalanya kita tertawa, antusiasme dan sebagainya. 5 kebutuhan dasar manusia ini harus saling bersinergi. Kalau saja ada yang tidak terpenuhi, maka akan ada satu kejanggalan. Seperti ini kasusnya. Apakah ada nama di sini Bapak KDP? Ada ya? Oke, kalau ada ya, ini salah satu bentuk fun ya, agar kita semua tertawa, bahagia. Ya, benar. Paling banyak kasusnya. Tapi bukan Pak KDP ini. Pak KDP ini baik orangnya. Ya, punya motivasi yang intensif. Ya. Kasusnya tolong dibaca. Siapa yang saya minta tolong Pak Mahendra. Oke. Pak siapa Pak namanya Pak? Tolong Pak dibaca kasus. Perkenalkan dulu Pak namanya. Pak siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Christian Wibowo. Ini saya mengajar olahraga. Ini saya akan membacakan kasus yang dialami Pak KDP. Oke, Pak KDP inisial ya. Pak KDP sedang bingung menghadapi ulang salah satu muridnya di kelasnya, bernama Seno. Beberapa anak telah datang dan mengeluh bahwa Seno sering memaksa mencontek tugas kelas dengan arogan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak KDP, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Seno melakukan hal itu? Oke, baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kasus sudah sangat lumrah, apalagi dengan sekolah yang sebesar dan serame SNKT Oku ya. Ada siswa ngaku permasalahan utamanya itu kapan bermasalah terus sama Pak KDP pada kategori lain Bapak. Ya, siswa bernama Seno ini sering datang dan mengeluh bahwa Seno sering mencontek tugas kelas dengan arogan. Bagaimana kita menghadapi situasi seperti Pak KDP? Apa yang akan kita lakukan dan menurut Anda sekalian kira-kira apa alasan Seno melakukan tersebut? Sebelum kita menelaah analisis ini, saya mohon Bapak Ibu sekalian memberikan pandangannya bagaimana mengatasi permasalahan ini. Pak, ini Bapak yang paling muda, paling ganteng ini siapa namanya Pak? Yang tadi salah satu kebutuhan hidupnya belum terpenuhi, belum ada rasa kasih sayang. Tolong Pak, perkenalkan diri, nama dan menurut Bapak bagaimana menangani kasus ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya guru mengajar pada pelajaran informatika. Saya akan mencoba memberikan pendapat Baik. dari kasus yang sedang bingung. Tulisannya menghadapi salah satu ulah muridnya di kelas bernama Seno. Berapa anak telah mengeluh bahwa Seno sering memaksa mencontek tugas kelas dengan arogan. Jika Anda menghadapi status seperti Pak KDP, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa? Ya, betul. Yang pertama yang pasti mencoba memanggil Seno. Baik. Ya, berbicara dengan Seno apa yang kenapa dia melakukan hal tersebut dengan mungkin bakal mendengarkan terlebih dahulu alasan dari Seno yang dia berkata kenapa dia melakukan hal tersebut, karena masih ada bakal kemungkinan bahwa Seno melakukan hal itu karena situasi yang dia hadapi ya. Jadi mungkin kalau setelah kita mendengar apa alasan Seno dan bagaimana cara dia menyampaikan, barulah kita bisa
membuat keputusan bagaimana cara kita menindaklanjuti si seno tersebut. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak, luar biasa Bapak Ibu sekalian, kita beri aplaus. Bapak ini sungguh pembicaranya ya sudah melampaui umurnya sendiri. Ya, karena apa tadi yang diucapkan ya, itu beberapa poin sudah kena di kebutuhan dasar. Sudah kena di kebutuhan dasar. Karena tadi sudah dijelaskan dan saya yakin Bapak ini berarti benar-benar menyimak ya Pak ya, bahwasanya perilaku manusia itu didasarkan oleh kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Maka mari kita telah bersama-sama. Tentang disiplin positif. Mohon maaf ya salah ketik ya. Pak Kadeti sebaiknya mencari tahu alasan seno tersebut. Betul poin pertama dari Bapak tadi. Ya, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh seno. Seno ingin tugasnya tetap selesai tidak berbahaya dulu. Bentuk survivor harus. Entah karena aku kena marah, sama Pak Kadeti gimana caranya aku harus selesai tugas. Nah itu salah satu bentuk survivor. Kemudian yang kedua ada teman seno menjadi perhatian. Mau tak mau karena dipaksa. Salah satu bentuk perhatian ya, konteklah mantu. Ya, di situ ada power. Betul, seno merasa hebat, takut teman-temannya. Ya, seno menuruti keinginannya. Kemudian di situ ada kebebasan. Kebebasan apa? Karena seno merasa KDP ini ngasih tugasnya nyata tuh. Dari halaman 1 sampai halaman 90. Tulis tangan, tidak boleh pakai paragraf. Ya. Kemudian di situ ada keisengannya mungkin ya. Seno hanya iseng dan menikmati, senang buat seno melihat temannya susah. Ya, ini benar-benar perilaku yang harus kita rubah mindsetnya. Dalam menindaki tersebut, ya, kalau kita mau melaksanakan hukuman secara mendadak, tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, hukumannya pasti bersifat fisik, benar? Itu namanya hukuman. Dicuci ulang juga, selesai, nepuk gitu. Ya, kalau sudah nepuk, belum tentu panggil TU lagi kayak gitu. Buat lagi sama perjanjian, jadilah hasilnya. Nah yang kedua ada konsekuensi, ada terencana, disepakati sesuai peraturan, kita panggil. Sepakatan, bukan sepakatan, tapi peraturan yang ada apa? Tata tertib. Diadakan sama Pak Mahendra, diadakan sama Bu Eva, dipanggil oleh dia sudah perjanjian sudah berapa. Kan seperti itu namanya konsekuensi. Tapi pun tetap dibuat tidak nyaman. Si seno merasa selalu diawasi akhirnya. Nah yang kita harapkan itu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif untuk membacakan murid untuk cari solusi sendiri. Dalam restitusi ini yang ditekankan itu adalah dialog. Betul tadi ada dialog dahulu ya antara Pak KDP dengan seno. Dialog yang tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran dari dalam diri seno bahwasanya apa yang dilakukan itu salah. Setelah seno mengakui bahwa itu salah, seno harus menyadari sepenuhnya apa baiknya, bagaimana solusi, bagaimana perencananya, dan seperti itulah yang dinamakan restitusi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk menajamkan paradigma kita, ya, mari kita coba mana hukuman, mana konsekuensi. Saya minta yang pertama, saya minta kepada, mohon maaf Pak, Bapak siapa lewat? Pak siapa Pak? Tolong perkenalkan dahulu. Baik, saya mohon Pak untuk bukan diri. Kemudian menurut Bapak sendiri poin yang pertama tolong dibacakan, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Betul. Kalau hukuman itu selesai langsung.
Luar biasa. Tolong kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Hukuman, baik, kita kunci. Kemudian poin yang kedua kami minta pendapatnya. Mohon Bu, siapa namanya? Menurut Ibu sendiri, poin yang kedua. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Ya, ini menurut saya ini hukuman. Hukuman. Atas perbuatannya. Hukuman atas Bukan tidak perbuatan. perbuatannya. Oke. Yang tanggung jawab perbuatannya dia harus membersihkan. Oke, baik. Kita kunci jawabannya, membersihkan coretan dibuat nanti hukuman. Tolong Bapak Ibu sekalian kita beri tepuk tangan dahulu. Bapak sendirian di depan. Bapak tidak ada kebutuhan dasar. Tolong poin 3, bagaimana menurut Bapak? Nanti menggantikan atas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Apakah hukuman? Apakah konsekuensi? Menurut saya ini konsekuensi. Konsekuensi, kita kunci jawabannya. Terakhir, saya minta guru kami poin keempat, Ibu mohon pendapatnya. Oke. Bu, tolong poin yang terakhir, poin keempat. Berdiri ya, tidak baca pesannya. Nama saya Ibu Yudita. Terima kasih Pak kesempatannya. Untuk yang nomor 4, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai dasi. Itu menurut pendapat saya adalah konsekuensi karena dia sudah melanggar peraturan yang ada. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu. Siapa tadi namanya? Yudita. Bu Yudita. Sukses selalu Bu Yudita. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ada beberapa pendapat terkait dengan hukuman atau konsekuensi, maka kita cek bersama-sama. Namun saya tekankan sekali lagi, dalam paradigma baru tidak ada reward yang ditunggu atau diharapkan. Jadi yang kamu benar makasih, yang kamu salah belajar lagi. Kita tidak bisa memaksakan seperti model lama. Setiap anak yang berprestasi, setiap anak yang baik kita kasih hadiah, itu salah. Karena motivasi harus berasal dari diri sendiri. Next, baik, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat. Betul? Hukuman. Kenapa? Ya karena sifatnya mendadak, tidak terstruktur. Ya, ini sepertinya Pak LV yang tadi, kasus tadi sering melakukannya. Ya. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Ternyata konsekuensi, karena bentuk tanggung jawab konsekuensi. Nah, segala kesalahannya ada konsekuensinya dan itulah tanggung jawabnya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang kalian coret. Tugas teman kalian coret kan tidak bisa pakai lagi, akhirnya sebagai konsekuensi dia harus menggantikannya. Kemudian yang terakhir, murid diminta push up 15 kali. Nah, ketemu lagi sama Pak KDP tadi. Diminta push up 15 kali karena tidak memakai nasi, itu bentuk hukuman. Maka Bapak Ibu sekali lagi kita sama-sama tekankan bahwasanya hukuman itu sifatnya mendadak, tidak terencana dan tidak ada timbal baliknya. Sedangkan konsekuensi itu terencana, ya, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban. Selanjutnya Bapak Ibu guru sekalian, ada posisi kontrol guru. Hal ini sering kita lupakan bersama-sama. Kita merasa bahwasanya guru adalah the only actor in the room. Bahwasanya guru adalah aktor utama di dalam kelas. Tidak Bapak Ibu sekalian. Peran guru itu sebagai kontrol itu ada 5. 1 sebagai penghukum, 2 membuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Apa saja? Mari kita belajar bersama-sama. Ini sebagai contoh kasus. Ini sebagai posisi penghukum. Tapi mohon maaf, ini bukan pakai daki lagi.
Baik Bapak Ibu sekalian, tadi itu satu ilustrasi video bagaimana salah satu kontrol guru sebagai penghukum. Kenapa? Karena kita lihat tadi gurunya menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak, dan berujung pada hukuman fisik atau verbal. Maka kita pasti menyadari dampak yang terjadi. Murid jadi pendendam, wajarlah. Banyak dulu guru diangkat di sekolah nangani budak, baliknya ganti tunggu diangkatnya. Dapat tidak? Aku dendam. Kemudian guru tidak menyukai atau mata pelajaran diampun, wajar. Aku disuruh push up, tapi tangan ini dulu aku tidak masuk kelas itu. Mudah-mudahan bukan pelajaran fisika, mudah-mudahan. Pelajaran fisika wajar. Pelajaran yang susah ditambah guru nilai ini ada yang selesai. Pacar lulus dulu budaya. Tapi itu dulu sebelum kita menyadari paradigma baru. Kemudian Bapak Ibu, ini salah satu ilustrasi yang lainnya. Tokohnya tetap, ya, tapi narasinya berbeda agar kita Bapak Ibu lebih mudah menyerapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini terjadi dialog, ya, di mana gurunya berusaha memberikan pemahaman, menumbuhkan kesadaran bahwasanya siswa tersebut harus merasa bersalah. Makanya dalam posisi ini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Tendensi suaranya biasanya lemah lembut, seperti Pak Mahendra ketika memanggil siswa kan penuh rasa kepedulian, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid, masih salah pula Anda. Kemudian guru menyatakan hal yang merasa kesalahan pada murid dengan membuat guru menderita. Namun dalam bahasa itu kita payungan guru budaya. Namun kami katakan sahur. Itu membuat rasa bersalah. Tapi ada dampaknya betul. Sehingga murid kehilangan identitas karena dipaksakan untuk beridentitas baru, dipaksakan. Kenapa? Karena terhanyut. Bukan kasihan aku bapak ibu itu yang lagi tolong dan kayu. Nah, itu motivasinya eksternal. Dampaknya siswa hanya berubah ketika ada hal-hal yang seperti itu. Siswa menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Ini posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya banyak kasus yang siswa ini memberikan contoh bagi kita semua. Wah, sudah jam berapa ini nak?
Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya bertanya, menurut Bapak Ibu sekalian, posisi kontrol seperti ini guru seperti apa? Sebagai teman. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan para guru baru bisa menyebar di seluruh lingkungan SMP Tiga Oku. Benar sekali, sebagai teman. Ciri-cirinya suara guru akan ramah, cenderung bersanda gurau. Namun dampaknya murid itu hanya bergantung pada satu guru tersebut. Elemennya dari Bapak itu baca berkancing itu. Nah, satu guru lain itu musuh berulang lagi. Nah, kemudian ada selanjutnya seperti apa? Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik, Bapak sekalian, kita lihat ini guru kontrolnya seperti apa? Pemantau. Apa itu? Ciri-cirinya yang bersuara datar, tidak emosional. Hubungannya benar-benar antara lu murid, gua guru. Nah, hanya seperti itu. Senantiasa saat memantau segala perilaku murid, ya, berdasarkan dengan konsekuensinya, berdasarkan tata tertib. Kamu salahnya ini, aturannya ini, selesai. Sudah poin kamu sudah lebih 101 game over. Besok surat pemberitaanmu akan diterbitkan. Nah, inilah memantau. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensinya. Setiap melakukan kesalahan berapa poin. Nah, besok ketemu siapa lah murid, dapat panggilan lagi lah murid. Nah, jadi kan seperti itu dampaknya. Maka murid akhirnya tidak menjadi mandiri. Yang terakhir kita lihat posisi seperti apakah yang diharapkan dalam paradigma baru ini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren bisa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh
Baik Bapak Ibu sekalian, inilah yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, bahwasanya kita sebagai manajer. Apa itu manajer? Suara kita netral, tidak emosional, kemudian ada identitas positif, guru dengan terus mengajukan pertanyaan, guru membimbing murid, ya, dampaknya terjadi kesadaran diri dalam tubuh siswa tersebut. Karena pada dasarnya poin utamanya pada posisi manajer itu adalah dialog positif. Kita mendengarkan apa alasan, apa motif dasar dari siswa berperilaku. Kemudian kita meminta siswa tersebut menyadari kesalahan dan menemukan solusinya sendiri, sehingga muncul motivasi dari dalam diri sendiri. Di sini menjadi poin penting itu adalah dialog. Pernyataan berikut, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan posisi kita sebagai apa? Apakah pemantau? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai manajer? Apakah sebagai teman? Kemudian ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kita membuat siswa merasa bersalah. Ada pernyataan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Langsung kita cek penghukum. Ayolah lakukan ini demi Bapak. Sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang atau reward atau hadiah sebagainya hari ini? Maka kita sebagai pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan juknis yang ada? Maka kita sebagai manajer. Terakhir yang lihat, kemudian terakhir itu penghukum. Maaf, kamu selalu yang paling terakhir itu sebagai penghukum. Kalimat-kalimat pernyataan-pernyataan ini harus kita hindari, karena hal-hal ini akan berdampak negatif terhadap perkembangan siswa. Bapak Ibu sekalian, tadi 5 posisi kontrol guru sudah kita jabarkan, sudah kita belajar bersama-sama. Kemudian kita berada pada poin keyakinan kelas sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita. Keyakinan kelas itu seperti apa? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Realisasinya seperti apa? Bapak Ibu guru saya yakin sudah lebih tahu, sudah lebih berpengalaman. Namun marilah kita belajar bersama. Seperti apa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama-sama di kelas antara siswa dengan guru. Mau bagaimana keyakinannya? Misal, anak-anakku sekalian, kita hari ini pelajaran bahasa Inggris, kita sepakat membuat keyakinan kelas. Poin pertama maunya seperti apa? Baik, Sir. Poin pertama, tidak ada yang berbicara bahasa Indonesia. Wah, luar biasa. Pasukan gurunya itu. Ya, seperti itu. Mungkin poin yang kedua ada lagi, tidak boleh menggunakan handphone, Sir. Baik, kita sepakat. Nah, keyakinan inilah yang akan menjadi pengikat di kelas, akan menjadi rule di kelas yang berasal, yang diinisiasi oleh siswa, namun juga dilaksanakan, direfleksikan oleh siswa itu sendiri. Disebut dengan keyakinan kelas. Gosen 1998, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Poin utama kita dari lagi adalah motivasi intrinsik, berasal dari dia sendiri, bukan dari luar. Pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak, ya, beberapa pernyataan universal, tidak condong kepada suku, ras, agama atau apapun, ya. Kemudian kalimatnya sedikit-sedikit saja,
ya, agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas itu pasti. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan dalam pembentukan kaidah kelas tersebut. Bapak Ibu sekalian, terakhir ini ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini adalah penyelesaian masalah Pak Kadepi tadi dengan Seno, di mana guru diharapkan kontrolnya itu sebagai manajer. Maka penyelesaian masalahnya dengan menggunakan restitusi, dialog akademis. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan sebagai bentuk hukuman atau belajar dari kesalahan sebagai bentuk dari konsekuensi, bukan. Restitusi lebih dari itu. Apa-apa saja dalam penyelesaian segitiga restitusi? Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas seperti apa? Kita lihat di videonya. Mohon maaf, ini hanya adegan semata. Baik, terima kasih. Tidak usah terlalu terpana Bapak Ibu sekalian, karena itu hanya aktor saja. Ya, saya yakin Bapak Ibu sekalian juga kenal yang di dalam sana. Ya. Dari kasus tadi, ya, kita selesaikan dengan segitiga restitusi, dari menstabilkan, memvalidasi, dan menanyakan keyakinan. Itu ada dalam kalimat-kalimat yang diucapkan. Mulai dari pertama menstabilkan, kamu tadi melakukan apa? Nah, itu menstabilkan. Kemudian memvalidasi, artinya itu kita membenarkan bahwasanya wajar kalau kau berbuat seperti itu. Nah, yang terakhir kita menekankan keyakinan, cocok tidak dengan keyakinan kelas kita, sehingga tumbuh kesadaran dari dalam sendirinya untuk mengakui kesalahan dan menemukan solusi terhadap masalah itu sendiri. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial, baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya menjadi among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Inilah paradigma yang diharapkan menjadi guru yang manajer. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan thank you, terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama dalam bentuk kolaborasi pagi ini. Tidak banyak yang bisa saya hantarkan. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua.
dan amin, Allahumma amin, dan bisa kita terapkan bersama di sekolah kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian hadirin sekalian. Mohon maaf jika saya ada salah kata yang tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih kepada kita semua. Kami mohon izin untuk